Perkenalkan, nama saya Fajar Staini. Saya mahasiswi dari IAIN Pontianak. Saya berada di kelas 3 PGMIE. Di sini saya akan menjelaskan operasi perkalian dan pembagian bilangan kaca. Tapi di sini saya akan mengajarkan operasi perkalian terlebih dahulu. Operasi perkalian memiliki dua cara untuk mengerjakannya. Yang pertama, operasi bersusun panjang, dan yang kedua, operasi bersusun pendek. Di sini saya akan menjelaskan cara bersusun panjang terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 8 dikali 252 dengan cara bersusun panjang. Pertama, kita tulis dulu angka 8, lalu kita turunkan angka kali, dan kita masukkan ke dalam kurung. Dikarenakan ini bersusun panjang, jadi kita tulis, karena di sini ratusan, ini puluhan, dan ini satuan, kita tulis terlebih dahulu ratusan. Karena ini 200, kita tulis 200. Dan kita tambahkan 50. Kita tambahkan lagi, dikarenakan ini satuan, kita tulis saja angka 2. Saya tulis dalam kurung agar lebih mudah dimengerti. Jadi kita akan menuliskan 8 dikali 200. Jangan lupa dimasukkan ke dalam kurung agar lebih mudah untuk dimengerti. Dan kita tambahkan 8 dikali 50. Kita tambahkan lagi 8 dikali 2. Jadi hasil 8 kali 200 adalah 1600. Kita tambahkan 8 dikali 50 sama dengan 400. Ditambah lagi dengan 8 dikali 2 sama dengan 16. Jadi di sini kita totalkan atau kita tambahkan terlebih lagi. 1600 ditambah 400 sama dengan 2000. Dikarenakan ini sudah kita tambahkan, sekarang kita tambahkan yang 16 tadi. Kita tambahkan 2000 tambah 16. Jadi hasilnya 2016. Jadi 8 dikali 252 sama dengan 2016. Ini contoh cara bersusun. Dan yang kedua, saya mempunyai cara bersusun pendek. Di sini saya telah menuliskan 21 dikali 8. Di sini kita akan mengerjakan dengan cara bersusun pendek. Contoh, 21 kita tulis di atas, dan yang 8 kita tulis di bawah 1. Dikarenakan sama-sama satuan, jadi kita tulis sama-sama. Kita garis dan kita kali. 1 dikali 8 sama dengan 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. Jadi hasil dari 21 dikali 8 sama dengan 168. Ini adalah cara bersusun pendek. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang operasi pembagian bilangan caca. Di sini, operasi pembagian bilangan caca memiliki dua macam. Yang pertama, tanpa sisa, dan yang kedua dengan sisa.
Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara pengurangan berulang. Di sini saya akan memberi contoh 14 dibagi 2 sama dengan. Di sini misalkan di sini saya mempunyai 14 kelereng. Kita tulis 14 kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di sini saya mempunyai kelereng. Dari kelereng 14 kelereng ini kita kurangkan 2 dan sampai seterusnya sehingga kelereng ini habis, tidak bersisa. Jadi 14 dikurang 2 kelereng. Jadi dikarenakan telah kita ambil 2 kelereng, kita hapus di sini. Kita kurangkan 2 lagi. Kita kurangkan lagi. Kita kurangkan lagi. Lalu kita kurangkan lagi. Lalu kita kurangkan lagi. Lalu kita kurangkan lagi. Lalu kita kurangkan lagi. Di sini, dikarenakan kelereng semuanya sudah habis, jadi kita hitung. Ada berapa angka 2 di dalam sini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi, hasil dari 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ini dengan cara pengurangan berulang. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan dengan cara bersusun. Sama seperti contoh yang pertama. 14 dibagi 2. Kita kerjakan soal ini dengan cara bersusun. Biasa, pembagian ini biasa ada di SD yang biasa disebutkan dengan pembagian rumah. Jadi 1 dibagi 2 tidak bisa. Jadi kita 14 kita masukkan. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. Yang perlu kalian ketahui, jika 2 kita sambungkan dengan angka 1 atau 4, itu kita bagi. Dan jika kita gabungkan dengan angka yang ke-7, itu sama dengan kita kali. Jadi, perlu kalian ketahui, jika 2 digabungkan dengan 7, itu tandanya dikali. Jika 2 digabungkan dengan 14 itu dibagi. Jadi hasil dari 14 dibagi 2 sama dengan 7. Cara bersusun ini sangatlah mudah. Sangat mudah untuk dipahami. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan pembagian dengan sisa. Pembagian dengan sisa di sini. Pembagian dengan sisa di sini, saya mempunyai 2 cara juga. Yang pertama, cara pembagian berulang, sama halnya dengan cara yang pertama tadi. Itu sama halnya dengan cara pembagian tanpa sisa tadi. Di sini mempunyai sisa, ada lebih seperti itu. Misalnya 15 dibagi 2. Ini dengan cara pengurangan berulang. Ini dengan cara pengurangan berulang.
Seperti contoh, saya mempunyai 15 pensil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di sini kita sama seperti yang pertama. Kita kurangkan. Jadi 15 dikurang 2. Karena diambil 2, kita hapus di sini. Pensil kita hapus 2. Kita kurangkan lagi 2. Kita hapus lagi 2. Kita kurangkan lagi 2. Kita hapus lagi 2. Kita kurangkan 2 lagi. Kita hapus 2. Kita kurangkan lagi 2. Kita hapus 2. Kita kurangkan lagi 2. Kita hapus 2. Dan kita kurangkan lagi. Kita hapus 2. Dikarenakan sudah tidak sampai 2, jadi sisanya adalah 1. Jadi kita hitung angka 2 yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya adalah 7. Tersisa kita tulis. Tersisa dikarenakan ada satu angka, masih ada satu buah pulpen di sini, jadi kita tulis ini sisanya, dikarenakan tidak ada lagi yang bisa kita bagikan. Jadi tersisa 1. Jadi dengan cara inilah kita dapat memahami pembagian dengan sisa. Tetapi di sini saya mempunyai satu cara lagi, yaitu cara bersusun. Saya mempunyai cara bersusun. Seperti contoh 15 dibagi 2 lagi. Tapi ini berbeda. Ini cara bersusun. Yang pertama tadi cara pengurangan berulang. Jadi 15. Ini sama halnya dengan yang pembagian tanpa sisa tadi. Kita cara mengerjakannya dengan pembagian rumah. 2 kita taruh di samping, dan seperti biasa 15 kita masukkan lagi. Dikarenakan 1 dibagi 2 tidak bisa, kita tariklah 5 tadi. 15 dibagi 2 sama dengan 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi hasil dari 15 dibagi 2 sama dengan 7. Tapi di sini masih ada sisa. Kita kurangkan. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Karena kan 1 dikurang 1 ya udah 0. Kita hapus saja, anggap saja ini tidak ada. Kita tulis saja 1. Karena masih tersisa. Jadi hasil dari 15 dibagi 2 dengan cara bersusun adalah 7 dan tersisa 1. Jadi ini adalah dengan cara bersusun. Sama dengan jawaban yang pertama tadi, cara pengurangan berulang. Hanya berbeda cara pengerjaannya. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaifah Syafura. Saya mahasiswi dari IAIN Pontianak, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan cara penaksiran dan pembulatan bilangan cacah. Penaksiran dalam matematika berarti memperkirakan. Nah, sebelum kalian menaksir, kalian harus mempelajari dulu pembulatan bilangan.
karena pembulatan bilangan akan mempermudah kalian melakukan penaksiran. Pembulatan bilangan adalah kegiatan mengubah bilangan menjadi lebih sederhana agar lebih mempermudah perhitungannya. Nah, di dalam pembuatan bilangan Caca ada yang namanya membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, membulatkan bilangan ke ratusan terdekat, dan membulatkan bilangan ke ribuan terdekat. Yang pertama, kita akan membahas tentang membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Di sini kita akan melihat satuannya dulu. Jika satuannya kurang dari 5, seperti 1, 2, 3, 4, ini kita bulatkan menjadi 0. Dan jika lebih dari 5, seperti 6, 7, 8, 9, ini kita bulatkan menjadi 10. Contoh soalnya, misalkan 13. 13 ini ada puluhan, ini ada satuan. Puluhannya 10, kita taruh sini 10. Ditambah satuannya 3. 3 ini satuannya kita bulatkan. Lihat di sini. 3 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5. Kurang dari 5 kan? Berarti kita bulatkan menjadi 0. Jadi 13 kita bulatkan menjadi 10. Contoh soal lagi. Misalkan 48. 48 puluhannya kita tulis sini 40. Ditambah satuannya 8. 8 ini kita bulatkan, kita lihat lebih kurang dari 5 atau lebih dari 5. Ya, lebih dari 5 kan, berarti kita bulatkan 10. Kita tulis 10. 40 ditambah 5, 50. Jadi 48 kita bulatkan menjadi 50. Nah, ini dia cara membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang membulatkan bilangan ke ratusan terdekat. Tadi kita sudah membulatkan ke puluhan terdekat, sekarang ke ratusan terdekat. Di sini kita akan melihat puluhannya. Jika puluhannya kurang dari 50, itu jadi kita bulatkan menjadi 0. Tapi jika lebih dari 50, kita bulatkan menjadi 100. Contoh soalnya 325. Ini ratusan dan puluhan. Ratusannya kita taruh sini 300. Ditambah 25. 25 kita bulatkan. Ini kurang dari 50 atau lebih dari 50. Ya, kurang dari 50 berarti 0. Jadi 325 dibulatkan menjadi 300. Seperti itu. Contoh soal kedua ya. 182 misalnya. 100 yang ratusan kita taruh sini. Ditambah puluhannya 82. 82 ini kurang dari 50 atau lebih dari 50. Ya, lebih dari 50 berarti 100. Kita ubah. Kita bulatkan menjadi 100. 100 ditambah 100, 200. Jadi 182 dibulatkan menjadi 200. Nah, ini dia cara membulatkan bilangan ke ratusan terdekat. Nah, yang ketiga, membulatkan bilangan ke ribuan terdekat. Apabila ratusannya, kita melihat ratusannya. Apabila 500 itu kurang dari 500,
kita bulatkan menjadi 0. Jika lebih dari 500, kita bulatkan menjadi 1000. Gitu. Contoh soal. Misalnya 4250. 4000 kita taruh sini. 4000 ditambah ratusannya 250. 250 kita bulatkan. Ini kurang dari 0, berarti ini kurang dari 500, berarti kita bulatkan menjadi 0. Jadi 4250 kita bulatkan menjadi 4000. Contoh soal kedua. Misalnya 5750. 5000 kita taruh sini. 5000 ditambah ratusannya 750. 750 ini kita bulatkan. Kurang dari 500 atau lebih dari 500. 750 ini lebih dari 500, berarti kita bulatkan menjadi 1000. Menjadi 1000. 5000 ditambah 1000 menjadi 6000. Jadi 5750 kita bulatkan menjadi 6000. Nah, ini dia cara membulatkan bilangan ke ribuan terdekat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penaksiran tadi yang pertama. Tadi kita sudah tahu bagaimana caranya pembulatan bilangan. Sekarang kita cara penaksiran. Penaksiran tadi kan dalam matematika berarti memperkirakan. Memperkirakan suatu bilangan agar mempermudah dalam berhitung. Yang pertama kita akan membahas tentang taksiran tinggi. Di sini penjelasan taksiran tinggi yaitu semua bilangan dibulatkan ke nilai tertentu sehingga mendapatkan nilai di atasnya. Atau bisa juga angka depan itu ditambah 1. Angka depan bisa juga ditambah 1 biar lebih memudahkan. Saya kasih contoh soal nomor 1. 43 ditambah 25. Di sini sudah saya kasih kunci. Angka depan ditambah 1. Angka depan ditambah 1. Ini di sini penjelasannya semua bilangan dibulatkan. Tadi kan kita sudah belajar tentang pembulatan. Kalau 3 satuannya ini kan kurang dari 5, itu jadi 0. Nah, di sini juga ada. Jadi sehingga mendapatkan nilai di atasnya. Di atas 4 itu 5, jadi 50. 50 ditambah, ini sama kayak tadi. 2 di atasnya 3, jadi 30. Nah, jadi 50 ditambah 30 sama dengan 80. Nah, sekarang yang kedua, kita membahas yaitu taksiran rendah. Taksiran rendah di sini penjelasannya sama seperti tadi, semua bilangan tuh dibulatkan ke nilai tertentu sehingga mendapatkan nilai, tapi ini nilai di bawahnya. Yang tadi kan nilai di atasnya, sekarang nilai di bawahnya. Atau bisa lebih mudah itu angka depannya tuh tetap tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang, jadi angka depannya itu tetap. Saya kasih contoh soal ya, nomor 1. Misalnya 43 ditambah 25 ya tadi. Nah, seperti ini. Angka depannya itu tetap.
Jadi 3-nya satuannya jadi 0, jadi 40. Ini sama, depannya tetap, belakangnya tadi pembulatannya misalkan di bawah 5 berarti 0 kan, jadi 20. 40 ditambah 20 sama dengan 60. Contoh soal kedua, 453 sama deh, ditambah 235. Nah, ini sama, angka depannya tetap, angka belakangnya jadi 0, jadi 400 tambah 200. 400 ditambah 200 jadi 600. Nah, yang ketiga yaitu taksiran terbaik. Pengertian taksiran terbaik yaitu semua bilangan dibuatkan ke nilai terdekat. Taksiran ini memperhatikan aturan pembulatan. Nah, di sini kita memperhatikan pembulatan. Tadi kan kita sudah belajar bagaimana mencari pembulatan. Contoh soal nomor 1, 54 ditambah 27. Di sini ada puluhan dan satuan. 50 ini tetap, dan 4 ini satuan kita bulatkan. 4 ini kan kurang dari 5, berarti 0. Kita bulatkan menjadi 0. Jadi di sini 50 ditambah 7 satuannya kita bulatkan. 7 ini lebih dari 5, berarti 10. Di sini 20 ditambah 10 jadi 30. 50 ditambah 30 jadi 80. Yang soal kedua, 453 ditambah 235. Nah, di sini ada ratusan dan ada puluhan. Yang ratusannya tetap, yang 53 kita bulatin menjadi 100 karena dia di atas 50, jadi 100. Jadi 400 ini ditambah, 400 ditambah 100 jadi 500. Nah, ini 200 tetap, 35 puluhannya kita bulatin. Karena 35 kurang dari 50 berarti 0. Jadi tetap 200. Tulis 200 di sini. 500 ditambah 200 berarti 700. Nah, yang ketiga 4253 dikurang 1735. Nah, di sini kita lihat ini ribuan. Di sini ada ratusan. Ratusannya yang dibulatkan. Karena 253 kurang dari 500 berarti 0. 4000-nya tetap kita tulis sini. 4000 dikurang. Yang ratusannya kita bulatkan lagi 735. Ini lebih dari 500, berarti 1000. Nah, 1000 ditambah 1000 berarti 2000. 4000 dikurang 2000 berarti 2000. Nah, inilah cara taksiran terbaik. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.